Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Baik, tema kita kali ini adalah dia yang marah padamu. Wow, ada yang marah ya. Nanti kita lihat kenapa sampai dia marah kepadamu, ataupun mungkin energinya bisa vice versa. Kamulah yang marah kepadanya. Bagaimana nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, ataupun yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah dia yang marah kepadamu, ataukah kamu ya, kalaupun ini energinya, kamulah yang marah kepadanya. Kira-kira apa ya, ataupun mungkin kalau belum terjadi ya lebih waspada. Oh, ternyata ini tuh nanti yang akan membuat dia kecewa sehingga dia marah. Nah, ini kira-kira apa ya, disesuaikan aja, bisa energinya cepat ataupun lambat ya, ataupun mungkin ya ini sudah terjadi. Di sini ada the world. Wow, di sini bicara tentang sisi egois ya. Dia marah karena kamu egois menurutnya ya, ataupun mungkin kalau mungkin kamu merasa bahwa saya marah ke dia nih ya karena dia egois. Nah, kamu bisa menyesuaikan saja ya. Bicara tentang keegoisan di sini, mau menang sendiri, mau merasa paling hebat, paling benar, kamulah yang salah, dia merasa bahwa dirinya yang selalu salah ya, kamu yang benar semua. Terus dia kecewa karena dia merasa bahwa kamu menganggapnya tiada ya. Maksudnya bagaimana bahasanya, kayak seolah-olah dia tuh cuman patung, casing doang, cuman kalau mau dibilang cuman status doang gitu, punya pacar, punya pasangan, tetapi ya masih ingin bebas ya. The world ini kan ibaratkan kayak macam mau menikmati dunia gitu, bebas, sebebas-bebasnya, padahal ini sudah ada ikatan yang mana ya harus saling bisa mengerti satu sama lain, menopang, mensupport. Ini tidak ya, bebas kayak bujang ya, nggak ada tanggung jawab, santai-santai baik ya, mager-mageran, ataupun ya tidak mengerti perasaan dari pasangan. Nah, ini mungkin kalau seandainya belum terjadi ya berarti kamu harus introspeksi, ataupun kalau sudah terjadi minta maaf lah, karena dia kecewa tentang sisi keegoisan kamu ya. Oke. Berikutnya di sini ada the sun ya. Dia merasa tidak berbahagia bersamamu ya, sehingga dia marah. Kenapa? Karena mungkin bahagianya cuma di awal. Sekarang kok nggak bahagia, redup ya. Kenapa bicara redup? Karena dia merasa bahwa kayaknya kamu sudah berubah gitu ya. Kamu sudah tidak seperti dulu, tidak seromantis dulu. Apakah sudah ada yang lain? Ini pemikirannya sudah negatif ya, sudah kecemburu, sudah pikirannya yang aneh-aneh tentang ketidaksetiaan, pengkhianatan ya. Kenapa? Karena kurangnya komunikasi. Tidak adanya komunikasi yang baik, akhirnya dia merasa tidak nyaman atau tidak berbahagia. Walaupun mungkin kondisinya nggak ada apa-apa kok Kak Ica, tapi memang karakternya sekarang agak lebih banyak pendiam. Nah itu ya, dibandingkan dia ribut, mendingan dia diam. Orang itu kalau sudah di tingkat lelah pasti diam. Kalau dia masih punya energi ya dia cerewet. Jadi bersyukurlah masih mempunyai dapat pasangan yang cerewet. Tapi kebanyakan orang-orang itu merasa bahwa ini cerewet ya, ngomel mulu. Itu berarti dia masih sayang kalau dia ngomel ya, karena di titik orang yang sudah lelah
ya udah nggak mau, udah capek, ya pasti di titik diam, ya. Dia ngomel, kamu marah, pas dia diam, kamu juga bingung juga ya. Padahal ya itu sudah ya, jadi bersyukurlah kalau masih ngomel-ngomel ya. Itu berarti masih ada tanda sayang, tanda simpati, tanda peduli, ya. Tapi kalau sudah jalan sendiri, udah diam, udah dia sudah merasa bahwa kayaknya udah ada kamu nggak ada kamu sama aja deh, nggak butuh, ya. Jadi hati-hati kalau tidak ada komunikasi, ya. Nih dia merasa tidak berbahagia karena janji yang kamu lontarkan dulu tuh tidak terbukti, ya. Katanya mau berjuang bersama, katanya mau membahagiakan, katanya mau setia, tapi kok malah yang aneh-aneh gitu, ya. Nah ini dia mau kamu bisa lebih ada sisi romantis dan ada keterbukaan komunikasi, ya. Dia merasa kamu penuh dengan rahasia. Jadi ya itu, dia marah ya karena mungkin ada sesuatu yang terganjal di dalam hatinya tapi tidak bisa dia utarakan, dikarenakan takut nanti ribut, ya. Padahal sebenarnya ribut itu wajar ya, itu bumbu-bumbu dalam percintaan ya, karena semuanya itu didasari dari komunikasi. Kalau tidak ada landasan komunikasi yang baik ya hubungan akan retak gitu, ya. Back of cups ya, dia marah kepadamu karena pelin-pelan, tidak mempunyai prinsip. Kalau ditanya mau makan di mana, terserah, ya. Nanti kalau ya pokoknya intinya nggak ada prinsip. Ataupun ditanya kapan kita nikah, jalani aja dulu, ya. Atau ya apalah ya, dia merasa bahwa kamu tuh pelin-pelan ya, tidak mempunyai prinsip, terus juga masih di setting orang tua ya. Contohnya kalau orang tua atau ipar ya, kalau ini lebih ke sudah nikah ya, bicara ini kamu lebih mengikuti, padahal kamu tidak lihat dari perasaan pasanganmu, ya. Kamu terlalu mengikuti kata orang dibandingkan kata isi hatimu dan lebih memperjuangkan pasanganmu, ya. Nah ini dia merasa kecewa karena ketidaktegasan kamu, ya. Mungkin harus tegas, apalagi kalau dibilang sebagai kepala keluarga, ya. Kepala keluarga itu kan ibaratkan ujung tombak rumah tangga, alurnya mau kemana nih, arahnya mau kemana nih, tujuannya ada tidak, jangan tanpa tujuan, wah repot itu ya. Kalau kita mau pergi tanpa tujuan kan ibaratkan bingung ya, habis percuma dari waktu, tenaga, biaya, ya. Ujung-ujungnya nggak sampai-sampai tujuan karena tersesat. Nah ini harus ada tujuan. Dia merasa bahwa kamu itu kayak mempermainkan dia, waktu, tenaga, perasaannya, karena tidak ada kepastian yang pas ya, yang betul-betul bisa membuat dia tenang. Apalagi kalau bicara tentang pernikahan ya, kalau seandainya masih pacaran, ataupun kalau mau dibilang eh, sudah menikah, di sini bicara mungkin lebih dominan ke keuangan, di mana keuangannya masih diatur sama tidak sepenuhnya ke pasangan ya, ataupun keterbukaan ya, di mana masih sembunyi-sembunyi kasih orang tua, masih ya pokoknya sembunyi, uang kamu uang saya gitu, kayak bujang-bujang aja gitu. Ujung-ujungnya bilang nggak ada uang, padahal tanggung jawab banyak, kebutuhan banyak gitu, ya. Tetapi dahulukan orang di luar rumah ya, mungkin ipar-ipar atau ponakan. Nah ponakan ini kan ada orang tuanya, kenapa kamu yang sibuk? Nah itu pemikiran dia, sedangkan anak kamu sendiri kamu telantarkan, nggak ngurus gitu. Nah ini ya, ada yang seperti gitu ya, eh kasih orang di luar, dia nampak bahwa dia orang yang berempati, padahal di dalam aja itu kita kelaparan. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya, di luar aja, di dalam aja nih kita nggak beres ya, masih butuh uang, tapi di luar dia tunjukkan ke keluarga bahwa saya ini punya uang nih, nih untuk kamu, nih untuk kamu. Jadi seolah-olah ada kekecewaan karena tidak adanya keterbukaan dalam keuangan. Wow, kekecewaan ya. Oke, kenapa dia marah padamu? Wah, ini boros. Bicara tentang Nine of Cups nih, boros ya. Katanya nggak ada uang, tapi ujung-ujungnya makan bakso. Ini contoh ya, versi orang bilang tidak ada uang, kan tidak ada uang beneran ya. Tapi ujung-ujungnya pergi ke mall, jalan-jalan, ya.
Walaupun mungkin dibilang saya nggak beli apa-apa, iya nggak beli apa-apa, tetapi kan pergi ke mall itu juga butuh biaya bensin, ya. Kamu pergi ke mall capek, ya pasti beli air, walaupun mungkin air mineral doang, ya itu juga bayar, ya kan. Setidaknya ada pengeluaran yang mungkin kita bisa makan bersama lah. Untuk satu hari malah nggak ada karena cuman happy-happy doang, ya. Ini contoh kalau bensin 10.000, terus mungkin ngopi-ngopi, ya paling minimal 10.000 contohnya, ya modal 20.000 gitu atau 25, ya. Lumayan juga 25.000 makan sehari kan, bisa makan berapa orang satu rumah dibandingkan cuman untuk jalan-jalan tanpa arah, ini contoh, ya. Ataupun juga pergi liburan, ya. Nah ini dia pergi liburan, pulang gak ada duit, ya. Nih bicara tentang keuangan di sini boros, ya, ataupun mungkin dibilang ini kamu pakai ya uang untuk sebulan, ujung-ujungnya barusan seminggu udah habis, ya. Nggak bisa mengatur manage keuangan dengan baik nih. Dia merasa dia merasa kamu boros, ya, sehingga ya dia marah gitu, ya. Ataupun mungkin di sini dia marah karena ada ambil kredit tanpa sepengetahuan pasangan. Nah, akhirnya ujung-ujungnya dia yang harus bayar cicilan. Macam contoh hutangnya sejuta, setiap bulannya harus dengan angsuran contoh ya tiga kali pembayaran. Terus berarti kan 300 lebih, ya. Nah, uangnya kurang, contohnya 200, berarti 100 lebihnya yang pasangannya yang harus nombok, padahal pasangannya nggak tahu apa-apa. Nah, ini ya, jadi ya dia merasa bahwa kamu itu tidak maaf, bukan dia yang nombok. Macam contoh kamu ambil kredit gitu kan, kamu ambil kredit terus bayar cuman ada uang ke 200, ya sisanya dia gitu tanpa sepengetahuan dia. Tiba-tiba dia akhirnya tahu bahwa kamu ambil kredit tanpa sepengetahuan dia. Nah ini dia merasa bahwa kamu membohongi dia, tidak jujur. Uangnya dipakai sendiri, bayarnya bersama. Nah itu, ya. Ataupun kredit tiba-tiba sudah habis, dipakai apa aja uang, nggak dikasih tahu alasan pakai apa, bingung juga, jadi kecewa kenapa uangnya udah habis gitu. Nah ini ya, jadi bicara tentang boros dan dia marah. Terakhir di sini ada Three of Pentacles, ini adalah perselingkuhan, ya. Sudah hampir tadi yang saya bilang di sini, tidak percaya, tapi kalau ini yang sudah realita, ya, sudah action bahwa kamu mendua, ya. Bahkan bukan 1-2 kali, mungkin sudah berkali-kali dibilangnya dimaafkan, ulang lagi, ya. Dia merasa bahwa kamu tidak setia, makanya dia marah, ya. Contohnya dia kamu sudah bilang sudah pernah ketahuan begini, dia memaafkan, tapi ujung-ujungnya dia buka chat, ya, atau WA di sosmed kamu, ya, bicara tuh sayang-sayangan walaupun mungkin cuma sekedar sahabat. Nah ini, adapun juga saya lihat di sini sahabat orang yang dia kenal juga, jadi sakit hatinya double, di mana kok saya kenal baru kalian mesra-mesraan. Contohnya teman sendiri gitu, ya. Dia punya teman baru kamu juga nyosor-nyosor, ya. Katanya cuma sahabat, tapi kok bicaranya kok romantis-romantis gitu, ya, pakai sayang-sayang, beb-beb, ya. Nah ini, jadi dia marah, ya, karena sama dia aja kamu nggak seromantis itu, tapi sama orang lain kata teman tapi kok romantis, ya. Ngapain jadi pasangan kalau nggak romantis, mendingan jadi teman biar romantis. Pemikirannya seperti gitu, ya. Makanya dia merasa tidak adil, ya, kamu menduakan dia. Nah ini, dan juga ada di sini yang mana dia marah karena kamu pemalas, ya. mager mulu, malas kerja, ya. Kalau kita bicara sulam ini kan nggak bisa satu hari selesai, ya. Ini pasti berhari-hari, ya, atau bahkan berbulan-bulan, bertahun-tahun kalau kita sulam, ya. Nah ini perlu kesabaran. Dia merasa bahwa kamu itu kayak tidak tekun, ya, malas. Satu kali kerja habis itu sudah, besok nggak lanjut lagi, Senin Kamis aja, ataupun mungkin kalau dibilang mut-mutan. Nah ini, jadi dia marah karena kita ini perlu makan, ya. Kalau bisa tekun, bukan suka-suka, ya. Kita makan kan bukan suka-suka, kita makan tiap hari. Jadi setidaknya semangat tiap hari, jangan mager-mageran, ya. Jangan sifat pemalas waktu bujang dibawa ke sudah menikah gitu, ya. Nah ini karakter-karakter kamu yang mana dia marah padamu, ya. Dia kecewa dan marah, ya. Jadi mungkin kalau ini ada di dirimu,
kamu introspeksi, ataupun mungkin kalau seandainya ini terjadi padamu ya berarti ini energimu di mana kamu sakit hati karena marah karena atau sakit hati karena ulah dia. Nah, bagaimana caranya ya dikomunikasikan baik-baik ya. Kalau Kak Ica dia tidak mau komunikasi gimana? Bawa dalam doa. Biar nanti semesta, biar Tuhan nanti yang menegurnya dengan cara semesta. Kamu tunggu aja ya. Karena orang-orang yang kadang-kadang tidak tahu diri ya, itu kadang-kadang kita juga harus lebih banyak sabar dan mengizinkan semesta untuk menegurnya dengan cara semesta, bukan dengan cara kita ya. Jadi tetap sabar, sama seperti merajut, perlu kesabaran ya. Oke, itu yang saya lihat ya kondisi dia. Jadi kalau seandainya ini di kamu, dia marah padamu ya introspeksi supaya hubungan kalian lebih bagus ke depannya. Oke, kita lihat kondisi dia, maksudnya koneksi ya, dari inisialnya dan zodiak. Saya ke inisial dulu. Oke, untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf P, huruf S, huruf A, U, L, C, O, R, C, H, G, N, W, D, dan E. Jadi untuk koneksi inisial di mana kamu terkoneksi dengan huruf P, S, A, U, L, C, O, R, J, H, G, N, W, D, dan E ya. Oke, semoga resonate. Kita lanjut lagi untuk koneksi dari zodiak ya. Kalaupun mungkin di inisial ini tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya. Kita lihat koneksi zodiak. Baik, untuk koneksi zodiak di sini saya sudah menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan bintang Libra, Aries, Virgo, Cancer, Leo. Ada juga Capricorn, Aquarius, Taurus, dan Sagittarius. Jadi untuk koneksi zodiak di mana kamu terkoneksi dengan bintang Libra, Aries, Virgo, Cancer, Leo, Capricorn, Aquarius, Taurus, dan Sagittarius. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.